Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam, tak lupa pula saya curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka cari kenal. Perkenalkan, nama saya Esti Pratiwi dengan NIM 1057311111420. Konsentrasi Finansial Audit, Angkatan 2020, Kelas C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final saya, mata kuliah Akuntansi Keperilakuan, dengan judul Fraud Kecurangan pada Auditing dan Etika Akuntansi. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ainun Ariza SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Definisi dari fraud. Fraud sendiri adalah terminologi umum yang mencangkup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih tepat untuk memberikan makna lain tentang fraud kecuali cara melakukan tipu daya secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi tertipu daya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, fraud itu adalah kecurangan. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, fraud sendiri adalah kesalahan atau kecurangan seseorang dalam penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu definisi dari audit. Apa sih itu audit? Di sini dijelaskan secara umum, audit bisa didefinisikan sebagai pemeriksaan. Audit keuangan atau audit adalah pemeriksaan catatan keuangan sebelum entitas oleh pemeriksa pihak ketiga yang bersertifikat. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh pihak luar berkompeten. Ini diperlukan untuk memberikan kredibilitas pada laporan keuangan perusahaan. Apabila auditor, petugas audit, tidak menemukan adanya kesalahan dan masalah apapun, maka dia akan mengeluarkan pendapat auditor bersama dengan laporan keuangan bersertifikat untuk diterbitkan. Untuk apa sih, Kak, sertifikat audit itu? Nah, laporan keuangan yang telah diaudit bisa memberikan pinjaman kreditor dan investor membutuhkan opini auditor sebagai bukti bahwa laporan keuangan tersebut dibuat dengan benar. Selanjutnya, prodi akuntansi. Etika profesi akuntansi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan. Aturan perilaku etika profesi akuntansi yang perlu kita ketahui dalam memenuhi tanggung jawab profesionalitas terangkum dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa dikenal dengan singkatan IAI. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan adalah kerahasiaan jika kita berperilaku sebagai seorang akuntan, maka kita dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditujukan bagi yang berkepentingan sendiri. Nah, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat kalian melakukan tugas profesional adalah kewajiban akuntan. Terkecuali bila ada hak atau
kewajiban profesional atau hukum yang mengharuskan kita untuk mengungkapkannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kita harus mempunyai tanggung jawab secara moral dan profesional dalam semua pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Kepekaan moral dalam suatu tanggung jawab profesi akan membuat kita memiliki tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan hasil kerja kita. Nah, saat kerja, kita memiliki tanggung jawab pada pemakaian jasa. Bersama dengan itu pula, kita juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama akuntan demi mengembangkan profesi akuntan itu sendiri. Selanjutnya itu objektivitas. Nah, etika yang ketiga itu objektivitas. Kualitas mahal dari seorang akuntan dalam memenuhi profesionalitasnya adalah prinsip objektivitas. Memegang prinsip ini, kita harus memiliki sifat adil dan jujur secara intelektual, harus bebas dan tidak boleh punya prasangka yang buruk. Yang tak kalah penting, prinsip objektivitas ini menuntut kita untuk tidak berpihak pada satu kepentingan tertentu, sehingga laporan keuangan yang kita laporkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat yaitu standar teknis. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kita lakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar teknis profesional akuntansi ini sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dan semua anggota wajib mengetahui dan mematuhinya. Dengan mengikuti aturan dan standar teknis sesuai IAI, maka kita semestinya tidak dapat diganggu-gugat sehenak hati oleh auditor. Nah, keuntungan lainnya, kita bisa meraih kepercayaan atas profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima adalah kompetensi. Ketika kita menemukan suatu profesi, sudah pasti kita akan dituntut memiliki kompetensi lebih untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, tak terkecuali akuntan sendiri. Bila mana keahlian kamu sedang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi, maka butuh kehati-hatian yang tinggi. Yang keenam yaitu kemandirian. Dalam profesi akuntan, kita juga dituntut untuk menjadi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan. Meskipun demikian, tak berarti kita sama sekali dilarang melakukan kerjasama tim. Hal ini lebih karena kalian harus punya sikap percaya diri terhadap keahlian yang dimiliki. Nah, kepercayaan diri yang kita punya dalam menyajikan laporan keuangan pada akhirnya akan melahirkan sikap independensi dan tidak memihak pada satu kepentingan tertentu. Sikap independensi ini pula yang nantinya akan kita perlukan jika bercita-cita menjadi auditor profesional di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu integritas. Untuk membangun sebuah kepercayaan antara akuntan dan klien, kita juga wajib menjadi pribadi berintegritas. Sikap jujur dan sabar dalam berinteraksi dengan sang klien adalah nilai tambah bagi reputasi kalian sebagai akuntan. Dengan integritas tinggi, maka tingkat kepercayaan klien dan publik akan semakin tinggi pula. Karena sikap sabar tersebut, kita juga tidak boleh membedakan dan pilih kasih antara klien yang satu dengan klien yang lain. Dan semakin harus sabar, kita juga wajib bertindak tegas. Selain kata sabar, kita juga wajib bertindak tegas, lugas, konsisten jika menemukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga prinsip akuntan yang dimilikinya bisa diterapkan secara maksimal sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kepentingan publik. Nah, dalam hal pelayanan kepada publik, kita juga wajib bertindak profesional dengan cara menghormati kepentingan publik. Publik dalam ranah akuntan meliputi klien personal maupun perusahaan, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Selain yang disebutkan, investor manajemen bisnis dan berbagai pihak yang bergantung pada integritas dan keahlian kita sebagai akuntan
akan memelihara berlangsungnya fungsi bisnis dengan baik. Etika profesi akuntansi sangat perlu diperhatikan agar kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Semisal, suatu kesalahan kecil dalam laporan keuangan akibatnya bisa sangat fatal, seperti hilangnya kepercayaan dan timbulnya kecurigaan manipulasi terhadap perusahaan dan citra profesi. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan etika profesi akuntansi dengan baik, maka kita diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan profesional, sesuai standar prosedur, seperti sesederhana membuat laporan keuangan dengan sangat baik. Ketika kita sudah mengenal apa itu fraud, apa itu auditing, dan apa itu etika akuntansi, maka saya rasa sudah ada gambaran pada benak kalian apa sih itu kasus-kasus dari fraud, kecurangan auditing, dan etika akuntansi. Sekarang masuk pada contoh kasusnya. Di sini saya mengambil sampel dari PT Kimia Farma. Sebelum memasuki contoh kasus, kalian harus mengenal dulu apa sih itu PT dari Kimia Farma, apa itu PT Kimia Farma. Nah, Kimia Farma sendiri adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV, Camillin Hendik Redchem, dan CO. Pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi. Bhinneka Kimia Farma kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Perseroa. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip Go Corporate Governance guna memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 117 MMBU 2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara BUMN pada pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten. Nah, apa sih kasus yang dibuat oleh PT Kimia Farma? Gambaran kasusnya seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Harto Tuanku dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. KAP yang mengaudit diminta untuk melakukan audit ulang. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restatement karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik yang cukup mendasar. Nah, bagaimana kronologisnya? Laporan keuangan per 31 Desember 2001, tanggal 31 Desember 2001
Manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa HTM, akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Karena telah ditemukannya kesalahan yang cukup mendasar pada laporan keuangan yang baru, keuntungannya yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah dari 132 miliar. Atau dikatakan hanya 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui Direktorat Produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan Master Price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Nah, daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan, nilainya disajikan penilaian persediaan pada unit distribusi kimia farmasi pada 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selanjutnya, diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses investasi saham milik perusahaan di PT KAEF setelah melihat adanya indeksi penggelembungan keuntungan atau overstate dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002, di mana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam Nomor 8G tentang pedoman penyajian laporan keuangan poin 2, khusus huruf M, perubahan akuntan dan kesalahan mendasar poin 3. Di mana pernyataannya, kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dan beberapa kebijaksanaan akuntan, kesalahan interpreksi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus pada PT Kimia Farma dalam rangka restruk PT Kimia Farma Tbk Lutfius Sensue selaku partner dari KAP Hans Tuan Kota dan Mustafa yang diberikan tugas. Untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2002 tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan dalam harian kota yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses diverifikasi saham milik pemerintah
di PT Kimia Farma setelah melihat adanya indeks penggelembungan. Nah, pihak-pihak yang terlibat yaitu Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Gunawan Pranoto, terus pimpinan Bapepam Heruwidayanto, terus Kepala Biro Hukum Bapepam yaitu Robinson Simbolon, dan KAP HTM Auditor Laporan Keuangan PT Kimia Farma. Selanjutnya, pihak yang terlibat juga seorang akuntan. Pada saat 31 Desember 2001, akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan pada audit intern. Pada 2002, akuntan menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan, namun tidak melaporkan pada pihak berwenang. Bapepam bekerja sama dengan Direktur Akuntansi Jasa Penilaian Dirjen Lembaga Keuangan mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun laporan 2001. KAP HTM terbukti tidak terlibat secara langsung dalam skandal manipulasi yang dilakukan oleh manajemen, namun sebagai auditor independen KAP HTM seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan klien. Nah, sebab akibat terjadinya kasus tersebut. Penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk adalah pihak direksi lama PT Farma memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan praktik yang tidak sehat dan melanggar peraturan markup, dan lalainya pihak auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan rekayasa dalam laporan keuangan PT Kimia Farma. Akibat dari terjadinya kasus tersebut adalah laporan keuangan pada PT Kimia Farma tahun 2001 overstate. Pemakaian laporan keuangan tidak menerima informasi yang valid. Citra dan reputasi auditor pemegang saham PT Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Nah, penjelasan kasusnya gimana? Kasus ini akan diselesaikan dengan adanya sanksi dan denda. Sehubung dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 61 PP Nomor 45 Tahun 1995, Pasal 64 PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktik penggelembungan atas LK 2001. Saudari Ludvois Steinswe, rekan KAP Hans Tuan Kota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk diwajibkan untuk membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba tersebut. Meskipun telah dilakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik (SAP) dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, tetapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan SAP
AP, SAK, Saksi 110 dianggap tanggung jawab dan fungsional auditor independen. Paragraf 4 persyaratan profesional di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen. Nah, di sini keterkaitan akuntan terhadap skandal dari PT Kimia Farma adalah Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama Direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuan Kota dan Mustafa. Dan akuntan publik Hans Tuan Kota Mustafa harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga mengaudit Kimia Farma pada tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan publik belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan, tapi setelah audit interim 2002, akuntan publik Hans Tuan Kota menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan sehingga BAPEPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerja sama dengan Direktur Akuntan dan Jasa Penilaian Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai wewenang untuk mengawasi para akuntan publik, mencari atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma untuk tahun buku 2001. Namun, dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal 1995 disebutkan, apabila ditemukan adanya kesalahan, selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkan ke BAPEPAM. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan, maka auditor tersebut dapat dikenakan pidana. Karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Akan tetapi, kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuan Kota Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan karena sebagai auditor independen akuntan publik seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diaudit itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Nah, masuk pada kesimpulan pembahasan. Menurut saya, di sini keterkaitan manajemen risiko etika adalah pada pelaksanaan audit oleh KAP-HTM selaku badan independen, kesepakatan dan kerjasama dengan klien PT Kimia Farma Tbk dan pemberian opini atas laporan keuangan klien. Dalam kasus ini, jika dipandang dari sisi KAP-HTM, maka urutan stakeholder mana ditinjau dari segi kepentingan stakeholder adalah 1. Klien atau PT Kimia Farma Tbk, yang kedua adalah pemegang saham, dan yang ketiga adalah masyarakat luas. Nah, dalam kasus ini KAP-HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan dihentikannya jasa audit mereka. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan KAP-HTM semata yang tidak mampu melakukan review menyeluruh atas semua elemen laporan keuangan, tetapi lebih karena kesalahan manajemen Kimia Farma yang melakukan aksi manipulasi dengan penggelembungan nilai persediaan. Kasus yang menimpa KAP-HTM ini adalah risiko inheren dari jalannya suatu tugas audit sedari awal. PT Kimia Farma mengingat KAP-HTM adalah KAP yang telah didirikan cukup lama. Risiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah ataupun publik. Dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko
seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik. Di luar resiko bisnis, resiko etika yang dihadapi KAP-HTM ini cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen kimia farma dalam manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta KAP-HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut. Namun, hal ini bisa terjadi sesuai dengan teori yang telah saya paparkan, di mana manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh KAP-HTM antara lain adalah dengan mengidentifikasi dan menilai risiko etika, serta menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholders. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena itu murni dari saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri melainkan bagi kita semua. Pesan saya, jangan melakukan apapun untuk sukses, tapi sukseslah untuk melakukan apapun. Ingat, tidak hanya 5 tambah 5 sama dengan 10, tetapi 7 tambah 3 juga 10, 6 tambah 4 juga 10, bahkan 100 kurang 90 bisa menjadi 10. Nah, untuk mencapai kesuksesan pun banyak jalan. Jadi jangan memilih jalan dosa karena setiap tindakan punya konsekuensinya masing-masing. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.